Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Juli 2021 bersama Pastor Revi Tanon dari Manado. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera, salam sehat, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Bahagianya kita bisa berjumpa lagi di awal bulan Juli ini. Mari kita sempurnakan sukacita kita dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita baru saja mendengar kisah yang sangat indah mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan oleh Yesus, dan kemudian anak dari kepala rumah ibadat dibangkitkan Yesus dari kematian. Mendengar kisah ini, lalu kemudian kita menghubungkannya dengan situasi yang kita alami saat ini, di mana ternyata COVID-19 bukannya berlalu dari kehidupan kita, malah saat ini pandemi ini menjadi lebih parah lagi dengan varian baru, varian Delta. Kita begitu cemas, mulai lagi lockdown di mana-mana, dan mendengar Injil hari ini dari perspektif iman kita kemudian bertanya, mengapa mujizat yang terjadi pada waktu itu ketika wanita ini disembuhkan oleh Yesus, bahkan anak kepala rumah ibadat itu dibangkitkan oleh Yesus, mengapa Tuhan begitu lambat bertindak sekarang ini? Seakan-akan kita merasa berjuang sendiri, Tuhan meninggalkan kita, dan kita tidak pernah bisa berlalu dari pandemi yang begitu berat ini. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tentu ungkapan hati ini sangat wajar. Apalagi kita yang hidup di masa sekarang ini, di mana segalanya serba instan, serba otomatis atau serta-merta.
Kita ingin agar supaya suatu masalah secepatnya selesai. Kita ingin agar supaya suatu penyakit segera secepatnya disembuhkan. Sehingga ketika kita menunggu begitu lama, kita kemudian merasa ragu apakah Tuhan masih tetap mendengarkan doa-doa kita. Apakah Tuhan masih tetap bekerja bersama dengan kita? Apakah kita sudah benar beriman kepada Tuhan? Mari kita coba memperlebar, memperdalam, memperpanjang, dan memperluas perspektif iman kita dengan mencoba untuk memahami perspektif Tuhan. Mari kita coba lihat kembali di dalam kitab suci ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, "Pergilah dari tanah airmu dan kemudian berjalanlah menuju ke tanah terjanji. Aku akan memberikan kepadamu tanah terjanji, keturunan yang banyak, dan dari keturunanmu seluruh bangsa akan diberkati." Satu janji yang begitu indah. Dan kita juga membayangkan dalam situasi sekarang ini, maka janji besar itu akan segera terlaksana. Tetapi apa yang terjadi? Sudah sekian lama Abraham dan Sarah tidak punya anak. Dan ternyata mereka juga harus berjuang, berperang dengan orang-orang di sekitar Kanaan untuk merebut tanah itu. Dan kita tahu bersama bahwa janji berkat, itulah Yesus, nanti kemudian terwujud 2000 tahun sesudah Abraham. Begitu panjang dan begitu lama. Mari kita juga lihat peristiwa ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dari Mesir pergi ke Kanaan. Di padang gurun itu sendiri dibutuhkan kurang lebih 40 tahun hingga mereka kemudian akhirnya sampai ke tanah Kanaan. Padahal dari Kanaan ke Mesir, ketika Yakub dan anak-anaknya kemudian pindah ke Mesir, tidak butuh waktu lama ketika mereka berjalan dari Kanaan ke Mesir. Yesus, Maria, dan Yosef juga tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk mengungsi ke Mesir. Mengapa orang Israel harus kemudian menjalaninya selama puluhan tahun? Dengan melihat perspektif yang lebih luas ini, dan kita imani ini adalah perspektif Tuhan, mari kita kemudian melihat bagaimana Tuhan luar biasa bekerja. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kalau kita lihat sejarah kita, ternyata dunia ini hampir setiap kali dilanda oleh wabah yang luar biasa dahsyat. Kita kenal wabah pes yang disebut death black, ya, kematian hitam, yang terjadi di Eropa pada abad ke-14 yang menelan korban kurang lebih 25-30 juta orang meninggal dunia. Di era modern ini kita pernah mendengar mengenai flu Spanyol, juga puluhan juta orang meninggal. Dan di tengah pandemi ini COVID-19, sekalipun mungkin sudah jutaan, akan tetapi belum sampai puluhan juta. Maksudnya kita melihat dalam perspektif yang lebih luas, lebih panjang, dan lebih lebar ini. Ketika terjadi wabah pes di Eropa di mana puluhan juta orang meninggal, ternyata akhirnya pes itu berlalu. Dan orang kemudian teknologi kedokteran menemukan cara untuk mengobati penyakit pes. Demikian juga flu Spanyol. Itu berarti Tuhan berkarya sedemikian rupa menurut perspektif Tuhan. Sehingga kita dapat belajar beriman dan taat kepada Tuhan, rancangannya yang indah. Dan kita tetap percaya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita tidak pernah berhenti percaya, kita terus mengasihi Tuhan, dan orang-orang yang Tuhan percayakan
hidup dan berjalan bersama kita, sehingga apapun yang terjadi kita percaya Tuhan punya rancangan yang indah dan segala sesuatunya akan menjadi indah pada waktu Tuhan. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya senantiasa menyertai dan menguatkan kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 5 Juli 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam fresh.